Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah siswa kelas 9A yang semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan pembelajaran yang kelima ya, yaitu di mata pelajaran tafsir. Insyaallah kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita pada pelajaran yang kelima sampai dengan pelajaran yang ketujuh atau tafsir surat Al-Kahfi dari ayat 17 sampai ayat 22. 3 pelajaran ya, insyaallah tidak terlalu banyak karena cuma 2 ayat, jadi totalnya hanya 6 ayat. Silahkan, yang penting kita berusaha dengan semaksimal mungkin dengan ikhlas dan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja silahkan bukunya dipersiapkan. Kita mulai membahas tafsir surat Al-Kahfi ayat 17 sampai ayat 22. Baik, kita baca dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tarasyamsa idza tal'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillahi man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida wa tahsabuhum ayqadaw wa hum ruqud wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firahran wa lamulita minhum ru'ba wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labithtum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada innahum iyyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walang taflihu idan abada wa kadzalika a'tharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ah la raiba fiha id yatanazza'una bainahum amrahum faqalu banu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattahidanna alaihim masjida sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma yaf'aluhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastaftifihim minhum ahada. Baik, kita langsung masuk saja. Itu berikutnya ke kosakata ya. Ada 6 kosakata dari bab yang kelima atau pelajaran kelima, ada 4 kosakata, yaitu tazawaru yang artinya adalah condong, kemudian taqriduhum yaitu artinya menjauhi mereka, kemudian fajwatim tempat yang lapang, al-wasit yaitu pintu. Kemudian di pembelajaran yang ke-6 ada 1 warikikum perak, dan yang terakhir di pelajaran yang ke-7 ada 1 juga tumari yaitu berdebat. Ini untuk kosakata, nanti bisa dibaca sendiri atau baiknya bisa dihafalkan ya. Selanjutnya kita masuk saja ke tafsir dan faidah dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 ya. Wa tarasyamsa idza tal'at tazawaru, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condongnya ke sisi kanan dari gua. An kahfihin datal yamin, dan matahari itu melewati mereka dari sisi kiri gua.
sehingga badan-badan Ashabul Kahfi memang tidak tersangat oleh cahaya matahari, ya, sehingga cahaya matahari tidak mengenai mereka baik di awal atau di akhir siang, gitu ya. Wa idza qarabat taqliduhum data shimali fahum fi fajwatin min. Udah tadi. Kemudian di sini jelaskan mereka berada di tempat yang luas di mana kesejukan angin dan udara bisa mengenai mereka. Ya. Jadi walaupun mereka di dalam gua, tapi cahaya matahari itu tidak mengenai tubuh-tubuh mereka. Dan di dalam gua mereka bisa leluasa menghirup udara dan angin juga bisa masuk ke dalam gua tersebut. Dzalika min ayatillah. Hal tersebut termasuk dalil tentang kemampuan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ashabul Kahfi. Orang-orang yang ingin dibunuh, ingin dan dikejar-kejar oleh penduduk suatu negeri yang mereka kafir. Kemudian para Ashabul Kahfi ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan di suatu tempat, yaitu dalam sebuah gua. Di sana mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bertahun-tahun. Ya, kemudian Allah berikan perlindungan kepada mereka. Ini bentuk ketika orang itu benar-benar ikhlas dalam memperjuangkan agama Allah, pasti Allah tidak tinggal diam ketika orang itu dianiaya. Pasti Allah akan bantu, pasti Allah akan tolong. Dan di mana Allah menunjukkan kepada mereka gua untuk bertempat tinggal, itu Allah yang mengarahkan ke situ. Gitu ya. Dan sekali lagi kami sampaikan tadi bahwasanya ada angin itu ataupun cahaya matahari itu masuk ke gua tapi tidak mengenai badan-badan mereka, yang hal itu bisa menjadikan tubuh mereka tidak hancur setelah tinggal di gua itu beberapa ratus tahun. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Maka barang siapa yang diberi taufik untuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka telah mendapat jalan yang benar. Mereka tidak tersesat. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang tidak mendapat taufik, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa menolong mereka. Bahkan ketika orang itu mau mengarahkan mereka, memberikan petunjuk ini loh yang benar, enggak mau. Karena memang Allah tidak memberikan hidayah dan taufik kepada orang tersebut. Berarti harus kita yakini al-hidayatu biyadillahi ta'ala, bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita terus-menerus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke tafsir ayat yang ke-18. Watasabuhum aiqadon. Dan mereka itu bangun, ya, melihat, dan kamu melihat, ya, dan kamu bukan melihat, apa ya, mengira, nah, seperti itu. Jadi kamu mengira mereka itu bangun, karena ketika Allah tidurkan mereka di dalam gua itu, mata mereka dalam keadaan terbuka. Ya, kalau mata mereka tertutup terus nanti bisa rusak matanya, tapi tidak. Allah jadikan mereka tidur dalam keadaan mata terbuka, padahal mereka sedang tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Dan Allah menjadikan badan mereka bolak-balik ke kanan dan ke kiri, agar badan mereka itu tidak dimakan oleh tanah. Wa qalbuhum basyitun dira'ihi bil wasit. Bahkan anjing juga ikut beristirahat. Anjing yang ikut bersama mereka, yang dulu kita sampaikan, ada seekor anjing yang mengikuti mereka, itu juga beristirahat di dalam gua, di depan mulut gua itu, atau di depan pintu gua itu. Ya, lawit tolak ta'alaihim lawallaita minhum firara wal mulita minhum ru'ba. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kewibawaan kepada mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang ketika melihat mereka itu mendekati, ini siapa, ayo kita
lukai atau yang lain, tidak. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan ketika melihat orang yang tidur dalam keadaan mata terbelalak. Tidak cuma satu orang, tapi ada beberapa penghuni gua. Ya. Dengan itu bahwasanya kita tahu Allah lah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Allah angkat derajat mereka di atas orang-orang yang kafir. Itu dari dua ayat tersebut, yaitu ayat 17 dan 18, dapat kita ambil faidah. Yang pertama adalah sesungguhnya hidayah itu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat serta mengikuti jalan yang sudah Allah tunjukkan. Jangan menyimpang dari jalan Allah. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya wajib bagi setiap manusia untuk berpegang dengan Allah Ta'ala dan meminta hidayah. Nah ini ya penting, bahwasanya walaupun hari ini ya kita beragama Islam, kita selalu mendirikan sholat, tapi selayaknya kita terus meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah dan taufik sampai akhir hayat kita. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah penjelasan tentang perhatian dan penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana tadi, Ashabul Kahfi Allah jaga dari orang-orang yang mengejarnya. Allah jaga dari masa yang seandainya orang itu tidur dalam waktu yang seperti itu, selama itu harusnya kalau kita logika orang itu kan sudah hancur tubuhnya, tapi tidak, Allah jaga orang-orang itu. Ya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya itu menjadi motivasi kita untuk selalu menjaga keimanan dan berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah penjelasan tentang faidah teman yang baik. Dalam ayat ini dikatakan tadi, anjing saja ikut Allah tidurkan selama ratusan tahun. Ya, karena anjing itu bersama dengan orang-orang yang soleh. Padahal anjing termasuk hewan yang diharapkan oleh Allah, tapi ketika anjing ini bersama orang-orang yang soleh, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Kitabullah. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tafsir yang selanjutnya, yaitu pelajaran ke-6, tafsir ayat ke-19. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan kami lakukan perkara itu kepada mereka. Maksudnya apa? Allah bangunkan mereka dalam keadaan sehat badannya, tidak berkurang sesuatu apapun dari mereka. Ya. Jadi di sini bahwasanya tidur ratusan tahun ketika Allah bangunkan itu ya seperti biasa saja. Rambut-rambut mereka tidak tumbuh gondrong, kulit-kulit mereka jadi kasar setelah tidur saja, tidak, mereka biasa saja. Jadi mereka bangun dari tidurnya itu tidak ada perubahan sama sekali pada fisik mereka. Dan Allah jadikan mereka bangun. Setelah mereka bangun, apa yang Allah jadikan di sini? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Ya. Qala qailum minhum kam labistum. Di sini Allah jadikan mereka bangun untuk apa? Saling bertanya, berapakah kita tidur di gua ini? Dari sebagian mereka ada yang menjawab bahwasanya kita tidur di sini itu baru 1 hari atau setengah hari. Maksudnya apa? Paling lama ya 1 hari ini, terus bangunnya baru besok, itu 1 hari atau setengah hari, mungkin dari tadi masuk pagi nanti sampai sore, seperti itu. Perkiraan mereka hanya itu. Ya. Sebagian dari mereka mengatakan kami tidur selama sehari atau setengah hari saja, karena mereka masuk ke dalam gua pada waktu siang dan bangun pada akhir siang. Nah, itu perkiraan mereka. Ya, kalau rabbukum a'lamu bima labistum, dan sebagian ada yang mengatakan Allah yang lebih tahu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang waktu kita tinggal di gua ini. Seperti itu. Kemudian orang itu mengatakan, maka bahaslah perkara yang lain yang lebih penting. Sehingga dari mereka ada yang mengatakan, nih,
Fab'atsu ahadakum bibarikikum hadihi ilal Madinah. Ya tentang apa? Tentang perak. Apakah pada diri kalian membawa bekal atau uang? Untuk apa? Tidur ratusan tahun, pasti mereka merasa lapar juga ini. Ya seperti kita, bangun tidur biasanya juga merasa lapar. Ini Ashabul Kahfi juga merasa seperti itu. Setelah mereka bangun dari tidurnya, daripada membahas berapa lama kita tidur di sini, lebih baik kita cari makanan. Nah, seperti itu ya. Fal yangdur ayyuha azka ta'ama. Dan tentunya keluar untuk membeli makanan dari makanan yang baik dan yang halal, makanan yang halal dan yang baik. Dan tentunya fal ya'tikum birizqim minh. Dan nanti harapannya makanan itu dibawa kembali ke dalam gua untuk dimakan bersama. Fal yatalattaf wala yus'iron nabiyakum ahada. Dan tentunya dalam kalian nanti bertemu dengan orang ketika keluar gua, ketika sudah sampai kota, bertemu dengan orang hendaknya dengan akhlak yang lemah lembut. Ya, jangan sampai seorang pun mengetahui keberadaan kita selama ini, merahasiakan. Mereka juga tidak tahu. Intinya jangan sampai mereka atau orang-orang kota itu tahu keadaan kita kalau sedang sembunyi dalam gua. Kan mereka dalam keadaan dikejar-kejar orang-orang yang ingin memaksa mereka ke agama kafir, atau kalau tidak mau dibunuh. Maka tadi di kota kalian harus berbuat yang baik dan jangan sampai orang itu mengetahui keberadaan kita, seperti itu. Kita masuk ke ayat yang ke-20 selanjutnya. Innahum, sesungguhnya jika orang-orang yang menyelisihimu iyadharu alaikum, mengetahui tempat kalian. Seandainya orang-orang yang mengejar tadi kok nganti ngonangi Ashabul Kahfi ini berada di dalam gua, yarjumukum, mereka akan merajam kalian, diikat, dilempari batu sampai mati. Wah, subhanallah ya, sangat menyakitkan ya. Au yu'idukum fi millatihim, ataupun akan memberikan siksa dengan siksaan yang lain yang saking ngerinya ya. Siksa itu bisa menyebabkan nanti kalian bisa murtad karena keganasan siksa tersebut. Walang tuflihu idan abada. Dan jika hal itu terjadi, maka kalian tidak akan beruntung. Kalau sampai kalian keluar dari agama Islam karena disiksa, maka kalian akan rugi baik di dunia ataupun di akhirat. Itu ya. Bentuk kehati-hatian. Makanya tadi ketika keluar dari gua sampai ke kota, kon hati-hati tenanan, jangan sampai ketahuan karena resikonya besar ya. Dari dua ayat ini ada faedah yang dapat diambil. Yang pertama, sungguhnya wajib bagi setiap mukmin untuk menyerahkan ilmu kepada Allah Ta'ala apabila dia ditanya sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah, ditanya nggak tahu, ya bilang maaf saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu, wallahu ta'ala a'lam. Jangan sampai kita nggak tahu ditanya, wah ini jawabannya gini, padahal kita nggak tahu. Bahaya, bisa-bisa nanti akan menyesatkan orang lain, dan tentu kita akan mendapatkan dosa dari kejahilan kita yang kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, disyariatkan bagi setiap mukmin untuk mencari makanan yang halal. Ya, tadi kan keluar dari gua, daripada membahas berapa lama kita tidur, mending keluar cari makanan, tapi makanan yang halal dan yang baik. Setelah itu jangan lupa bermuamalah dengan cara yang baik. Ya, bermuamalah dengan sama manusia dengan cara yang baik, dan jangan merasa paling hebat, jangan sombong, jangan merendahkan orang lain, jangan suka mencaci dan yang lainnya. Dan yang terakhir, serta menjauhi perkara yang diharamkan. Jangan sampai kita berdekat-dekat dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita masuk sekalian ke tafsir atau pelajaran yang ke-6 ya, atau yang ke-7, yaitu ayat 21-nya dari surat Al-Kahfi. Wa kadzalika, dan sebagaimana kami telah membangkitkan mereka, a'tsarna alaihim, kami perlihatkan kepada mereka, yaitu manusia, liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ah la raiba fiha. Kalau Allah itu mampu menidurkan Ashabul Kahfi ratusan tahun kemudian Allah bangunkan, begitupun juga dengan hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan akan hal itu.
Maka ketika orang itu percaya dengan kisah Ashabul Kahfi, maka hendaknya juga percaya dengan kedatangan hari kiamat. Yang dengan kepercayaan itu hendaknya seorang menyiapkan bekalnya ketika datang hari kiamat. Id yatanaza'una bainahum amrahum. Dan tentang Ashabul Kahfi, ada orang-orang yang ingin membahasnya, ingin mengetahui tentang keadaan Ashabul Kahfi. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui peristiwa Ashabul Kahfi itu? Nah, kan seperti itu. Faqalu banu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Baik, yakni dari mereka ada yang memerintahkan qala alladziina ghalabu ala amrihim. Jadi ada yang ingin menutup dari pintu gua itu, dan orang itu mengatakan yang menjadi panutan di situ, jadi mungkin orang yang berkedudukan ya di zaman itu mengatakan lanatahidanna alaihim masjida, kami akan mendirikan sebuah tempat sebagai tempat ibadah di tempat Ashabul Kahfi tadi. Ya. Jadi di gua tadi sebenarnya Allah memberikan pelajaran atau tanda-tanda yang besar tentang kisah Ashabul Kahfi ini kepada mereka, agar mereka itu sebenarnya besok akan ada hari kiamat yang pasti yang pasti akan datang. Tapi mereka malah salah mengambil pelajaran. Mereka menganggap Ashabul Kahfi orang-orang yang soleh, benar mereka orang-orang yang soleh. Tapi kesalahan mereka adalah ingin membangun tempat ibadah di atas mereka. Ya, di atas tempat Ashabul Kahfi itu tinggal. Yang mereka nanti sudah meninggal. Ya, Ashabul Kahfi meninggal, kemudian mereka ingin mendirikan tempat itu sebagai mengenang mereka, sebagai tempat beribadah. Maka ini sebuah kekeliruan. Ya, itu kekeliruan dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajidan ala fala tattakhidul qubura masajida inni annahakum an dalik. Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ya, salah satunya adalah ini. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sungguh aku melarang kalian dari perkara tersebut. Ini diharamkan. Ya, mengerjakan ibadah, sholat di atas kuburan itu diharamkan. Tapi orang-orang ini tadi justru malah ingin membuat masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi, bentuk memuliakan kepada Ashabul Kahfi, padahal itu adalah bentuk yang salah atau keliru. Kemudian kita lanjutkan di pembahasan kita di ayat yang terakhir, yaitu ayat 22, sayakuluna, yakni akan ada orang-orang yang berselisih tentang jumlah Ashabul Kahfi. Nah, orang-orang itu ada yang bahas, asli jumlahnya berapa? Seperti itu. Salah satu rabiuhum raj'am kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum bil ghaib. Dari sebagian mereka ada yang mengatakan jumlahnya 4. Ya, jumlahnya 4. 3 orang, satunya anjing. Ada juga yang mengatakan jumlahnya 5. Yang 4 orang, satunya jumlahnya ada 6, yang 5 orang, yang satunya anjing, berarti ada 6. Mereka hanya mengira-ngira, nggak tahu kepastiannya, dan mereka tidak punya ilmu akan hal itu. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, dan sebagian yang lain lagi ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 7, yang ke-8 adalah anjingnya, jadi 8. Yang 8 ada anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui daripada apa yang kita ketahui hanya sedikit. Malatumarif falatumari fihim, maka janganlah kalian berdebat, kalian tidak
perlu ribut tentang perkara yang kecil itu. Illa mira'an dhahira, karena jelas kecuali itu tidak ada perkara itu tidak bermanfaat kecuali hanya sedikit. Seandainya seorang tahu jumlahnya berapa juga tidak akan membawa manfaat yang besar. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya kita tidak perlu terlalu banyak mengurusi hal-hal yang tidak penting, karena masih banyak hal penting yang harus kita pelajari, ilmu-ilmu yang lebih penting untuk dipelajari. Seperti itu ya. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah meminta fatwa tentang keadaan ashabul kahfi dari seorang pun dari kalangan ahlul kitab setelah kami ceritakan hari ini kepada kalian, yaitu kita sudah dengar dari Al-Qur'an dan dari penjelasan-penjelasan disampaikan oleh para asatidah seperti itu. Jadi kisah tentang Ashabul Kahfi insya Allah sudah Allah terangkan secara jelas di dalam Al-Quran. Demikian. Dari dua ayat ini bisa kita ambil faidah. Yang pertama adalah penetapan kebangkitan dan hari kiamat serta penegakan dalil tentang perkara tersebut, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Sebagaimana orang-orang itu benar-benar melihat Ashabul Kahfi yang tidur selama ratusan tahun, kemudian mereka bangun lagi, sama, kiamat pasti juga akan datang, tidak ada keraguan. Yang berikutnya, bimbingan untuk tidak masuk dalam masalah ilmu yang tidak ada dalil atau keterangan. Jadi seandainya kita berjumpa dengan suatu ibadah, sedang ibadah itu tidak ada dalil perintah pengerjaannya, baiknya tidak perlu kita kerjakan dulu sebelum kita menjumpai perintah atau dalil yang jelas dalam ibadah tersebut. Kecuali kita tahu, oh ini perintah sholat, cara seperti ini kita kerjakan, kita jelas ada perintahnya. Tapi ibadah-ibadah, apa maksudnya dari orang-orang yang menganggap ibadah tapi kok nggak ada perintahnya, ya jangan dikerjakan. Itu nanti justru bisa menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita berlindung dari keburukan tersebut. Dan yang terakhir, larangan meminta fatwa kepada selain orang yang berilmu. Jadi kalau ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan faidah ilmu, hendaknya datang kepada orang yang berilmu, jangan datang kepada orang yang tidak tahu. Nanti bukan ilmu yang didapat tapi malah kesesatan. Begitu ya. Baik. Untuk siswa kelas 9A kurang lebih demikian ya, tidak apa-apa, sedikit panjang tapi insya Allah bisa difahami. Semoga dari apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita lanjutkan ya di pertemuan yang berikutnya. Dan nanti seperti biasa akan ada beberapa latihan, silahkan bisa dikerjakan. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.